kali habis selesai bulan puasa, maka berbondong-bondong warga Jakarta pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Karena memang mayoritas warga Jakarta bukan berasal dari kota Jakarta. Pulang kampung mereka. Ketika mereka pulang kampung, mudik namanya, mau ke Udik, itu mudik semuanya. Sampai di Udik, selesai musim mudik, mereka kembali ke Jakarta. Apa yang terjadi di kota ini? Selama bertahun-tahun dilakukan operasi pemeriksaan atas warga yang datang ke Jakarta. Namanya operasi justisia. Mereka yang tidak punya KTP Jakarta digelandang, dipisahkan, diperiksa, lalu dikembalikan. Tapi sekalian, praktek ini berjalan bertahun-tahun sampai kita tidak menganggap itu masalah. Siapa yang digelandang? Saudara kita sendiri. Digelandang di mana? Di terminal, di stasiun. Anda tidak akan menemukan pemeriksaan di airport. Siapa itu? Rakyat kecil Indonesia yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Merekalah yang diperiksa. Karena itu, sesudah kita bertugas, satu langkah sederhana. Jakarta adalah kota milik seluruh warga negara Indonesia. Diizinkan siapa saja untuk hadir kemana saja. Karena itu, operasi-operasi semacam itu sudah tidak ada lagi di ibu kota. Kita tunjukkan kepada semua, siapa saja bisa bekerja di mana saja, dan ini adalah ibu kota milik seluruh warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rayu, selamat datang, selamat sejahtera, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Gimana Bu? Sudah melihat video barusan dari Anies Baswedan? Bapak-bapak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air pasti sudah melihat bagaimana video dari Anies Baswedan. Ya seperti itulah gaya dia, itu seperti itu. Memaparkan dulu, lalu merendahkan orang lain, lalu menganggap dirinya itu lebih hebat daripada orang lain. Kesannya itu anggun banget gitu, kata-katanya itu manis. Tetapi ketika sudah kita rasain, gak enak bro. Bahkan lebih gak enak dari tai sekalipun. Bayangkan bro, kalau kita makan sesuatu yang kelihatannya enak, sudah dibeli mahal-mahal, ternyata ketika dirasain rasanya kayak tai. Kira-kira jengkel nggak bro? Kira-kira dongkol nggak? Sudah beli mahal-mahal karena kelihatannya enak, kelihatannya nikmat, ternyata setelah dirasain rasanya kayak tai. Seperti itulah rakyat Jakarta memilih gubernur. Kelihatannya bagus, jebolan Amerika, PhD, profesor, dosen, berkata-katanya manis, teoritis, terkesan ilmiah. Tapi setelah dipilih, apa yang diomongkannya, apa yang diceritakannya, apa yang dipaparkannya, ternyata hanya berfungsi sebagai kentut. Bunyinya ada, realitanya nggak ada, menguap begitu saja. Nah, program-program Anies Baswedan ini kayak kentut bro. Bunyinya ada, tapi nggak kelihatan. DP 0%, wah, lagi kampanye teriak-teriaknya, wah, kata Ahok nggak mungkin bisa dilaksanakan. Tempatnya di mana? Duitnya mana? Tapi dia kentut. Oh, ada. Yang penting keberpihakan. Ditunggu-tunggu sama saya itu bro. Dari semenjak dia terpilih sampai saat ini, ujung-ujungnya di stop DP 0%-nya. Ini program andalan Anies Baswedan yang kayak kentut ya gini. Waktu kampanye kenceng teriaknya, ketika udah menjabat nggak tahu kemana, menguap begitu saja. OKOC, nanti ibu-ibu akan dikasih 300 juta, diberikan pelatihan, disiapkan tempatnya, disiapkan konsumennya.
OKOC ini untuk mencetak 1 juta pengusaha baru. Waktu kampanye teriaknya kencang. Udah jabat, nggak tahu bro. Itu OKOC menguapnya kemana? Ini program kentut Anies Baswedan namanya ini. Naturalisasi sungai. Di hulu kita atur, di tengah kita alirkan, di hilir kita eksekusi. Ditunggu-tunggu mana realisasinya. Tahu-taunya cuma naturalisasi sungai. Bukannya dilebarin sungainya, malah ditanami rumput, bunga, pepohonan. Bukannya didalemin, malah dibikin kayak taman. Ditanya tuh oleh wartawan, Pak Anies bagaimana ini persiapan menuju bulan banjir? Oh, tunggu saja nanti 2019 akhir kalian bisa lihat hasilnya. Saya tunggu. Akhirnya tiba 2019 akhir, tahun baru 2020, Jakarta tenggelam. Modar sih ya. Aduh, program kayak kentut. Zero run off, sumur resapan 1,80 juta. Si Anies kalau udah lihat duit udah asik aja, udah 1,80 juta, dia bikin ribuan titik. Itu 1 titik paling nggak akan habis 5 juta, tapi dianggarkan 80 juta. KPK-nya goblok, KPK-nya tolol, diam aja. 80 juta kali ribuan titik, berapa itu keuntungannya? Berapa itu korupsinya? Jadi sumur resapannya, tapi bukan air yang meresap, malah air yang naik ke atas. Kayak sumur. Air yang naik ke atas, ya banjir. Nah ini program Anies Baswedan ini kayak kentut. Waktu kampanye teriak-teriak kayak yang iya, udah dia jabat menguap begitu saja. Nggak ada fungsi dan manfaatnya, hanya hamburkan APBD DKI yang 400 triliun. Bayangkan 400 triliun. Nggak ada manfaatnya sama sekali buat rakyat Jakarta. Ketika jabatannya mau selesai baru jumpaikan pontang panting. Katanya pengen nyapres. Nah sekarang yang seperti video barusan itu juga sama, program kentut itu. Pada kenyataannya ya sama dengan gubernur yang lain. Ada pro justisia. Pro justisia itu bro, orang yang datang ke Jakarta tanpa keahlian, tanpa modal, tanpa punya sesuatu yang bisa membuat dia bisa bersaing di dunia usaha maupun di dunia kerja gitu. Pokoknya modal nekat aja datang ke Jakarta. Itu pro justisia, dilarang oleh Pemprov DKI. Kenapa? Ya karena satu, membuat Jakarta lebih macet. Yang dua, membuat Jakarta terjadi penambahan populasi penduduk. Yang ketiga, menjadi Jakarta ini sebagai ibu kota kumuh. Karena sudah jelas mereka-mereka yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, pasti ujung-ujungnya jadi gelandangan. 4, menimbulkan efek kejahatan karena banyak pengangguran, banyak kemiskinan. Jadi itu maksudnya diadakan pro justisia itu. Silakan sebetulnya kalau kalian punya kemampuan, punya keahlian, punya modal usaha untuk bersaing di Jakarta, punya ya minimal ijazah untuk bekerja, gak masalah. Kalau jelas tujuannya. Kalau cuma modal nekat ya nggak bisa lah. Nanti jadi sampah-sampah di ibu kota Jakarta. Bukan sampah biasa, tapi ini memang sampah-sampah manusia yang cuma datang ke Jakarta modal nekat. Nah ini sebetulnya program pro justisia ini bagus. Bagus. Agar ibu kota menjadi ibu kota. Ibu kota yang menjadi kebanggaan kita. Bukan ibu kumuh, bukan ibu kotor, bukan ibu kejahatan, bukan ibu kemiskinan. Ibu kota itu gambaran dari Indonesia secara keseluruhan. Kalau ibu kotanya kotor, berarti negara Indonesia ini negara yang kotor. Kalau ibu kotanya kumuh, berarti negara Indonesia ini negara yang kumuh. Kalau ibu kotanya semrawut, berarti negara ini negara yang semrawut. Kalau ibu kota ini banyak bergentayangan, orang-orang miskin hidup di mana saja, seenaknya dewe, bertempat di mana saja, ya itu gambaran Indonesia. Kemiskinan sangat tinggi. Padahal bukan kemiskinan sangat tinggi. Mereka yang datang ke Jakarta modal nekat. Bukan negara nggak mau ngurus. Karena banyak rakyatnya yang nggak mau diurus. Ya akhirnya gitu. Mengotori
kota Jakarta sehingga namanya jadi jelek. Agar namanya jadi bagus, menjadi ibu kota adalah ibu kita, ya diadakan pro justisia. Jadi kalau kalian tidak percaya dengan omongan Anies Baswedan, berarti kalian orang yang waras. Kalau kalian percaya dengan omongan Anies Baswedan, berarti kalian orang-orang yang tidak waras. Orang yang waras akan berkumpul dengan orang yang waras, orang yang tidak waras akan berkumpul dengan orang yang tidak waras. Program baik, dia jelek-jelekin, dia rendah-rendahkan. Artinya apa? Si Anies Baswedan ini orang tidak baik, karena menjelek-jelekan program baik. Oh, saya memimpin Gubernur DKI, saya hilangkan pro justisia. Siapapun boleh masuk ke Jakarta, karena Jakarta adalah milik kita bersama. Terkesan indah, bro. Terkesan indah. Tapi faktanya tetap saja dia melakukan pro justisia. Cuma baca doang dia mah. Cuma asal terkesan manis. Kalau kita mau mengambil manfaat dari pro justisia ini, di era Jokowi ini, kita bisa menemukan sebuah jawaban. Yang pertama, Jakarta sudah terlalu padat, sudah tidak bisa diperbaharui lagi, sudah tidak bisa diperbagus lagi. Tempatnya memang kecil, penduduknya banyak, sempit. Mau gimana-gimanain udah mentok. Makanya dipindahkanlah ibu kotanya ke Kalimantan. Apalagi kata-katanya ibu kota Jakarta ini mau tenggelam di 2030, kan ngeri, bro. Kalau ibu kota kita DKI Jakarta tenggelam karena terlalu berat muatannya. Kalau ambles repot, daripada menimbulkan banyak korban lebih baik segera pindah. Ini pemikiran cerdas dari Jokowi agar segala sesuatunya tidak terpusat di Jakarta, maka dipaksakan pindah ibu kotanya ke Nusantara. Yang kedua, kenapa? Agar ada pemerataan. Orang tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk mencari kerja, karena nanti di daerah masing-masing itu disiapkan pekerjaannya, dibagi rata pabrik-pabrik, dibagi rata pembangunan pabrik, dibagi rata penyiapan lapangan pekerjaan. Pengen pekerjaan nanti nggak usah datang ke Jakarta. Di daerah masing-masing nanti sudah tersedia banyak pabrik-pabrik yang bermunculan, banyak perusahaan-perusahaan yang bermunculan. Artinya kota-kota besar yang ada di Indonesia di era Jokowi itu akan disetarakan. Akan disetarakan. Makanya sebelum mewujudkan kesetaraan kota-kota yang ada di Indonesia, Jokowi bangun jalan-jalannya, bangun infrastrukturnya. Jadi pemikiran anak Anies Baswedan ini pemikiran anak TK. TK-nya gak lulus lagi. Ngakunya profesor, tapi pemikirannya anak TK. TK-nya gak lulus lagi. Kalau Jokowi memang pemikiran profesor, melihat jauh ke masa depan. Orang mau berusaha nggak perlu lagi datang ke Jakarta. Semua pelatihan, semua modal, dan semuanya tek-tek bengek sampai tek-tek bengoknya sudah disiapkan di daerah masing-masing. Makanya diadakan dana desa, BUMD, badan usaha milik desa, agar jangan lari ke ibu kota. Terlalu mengerikan, orang nggak punya kemampuan apa-apa datang ke ibu kota, akhirnya jadi sampah-sampah masyarakat, sampah-sampah ibu kota. Orang nggak punya modal nekat ke Jakarta, akhirnya jadi sampah-sampah ibu kota. Ujung-ujungnya angka kejahatan sangat tinggi, dan ini tidak baik buat citra Indonesia di mata dunia. Anies Baswedan nggak berpikir ke arah sana. Yang penting citra dia itu seolah-olah pro rakyat, padahal orang ini memang bajingan, boro-boro pro rakyat. Kalau dalam Al-Quran itu sumumbuk pun omjung pohon layar nyiun, punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Itulah Anies Baswedan. Kalau dalam bahasa agama itu dajjal. Dajjal itu dia menyampaikan surga padahal neraka, dia menyampaikan neraka padahal surga. Itu dajjal. Nah, Anies Baswedan ini kelakuannya persis sama dajjal. Menyampaikan seolah-olah manis padahal busuk, menyampaikan kebusukan padahal manis. Bahaya orang ini. Untung cuma jadi gubernur, mudah-mudahan jangan jadi presiden. Alah, jadi gubernur aja udah berantakan amburadul, apalagi jadi presiden. Cari orang-orang yang seperti Jokowi. Wala talbisul haqqa bil batil wala taktubuhu haqqa wa antum ta'lamun. Mengatakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Itu Jokowi. Dan penerusnya Ganjar Pranowo, udah jelas itu. Orang-orang kayak Anies Baswedan buang ke tempat sampah.
Hatinya sampah, pemikirannya sampah, lisannya sampah, perbuatannya sampah. Sebabnya dia bukan ingin menolong rakyat Indonesia. Dia ini mau menjerumuskan rakyat Indonesia. Mending kalau datang ke Jakarta diurus. Yang tidak punya rumah dikasih DP 0%. Yang tidak punya kerja dan usaha dikasih program OPOC. Buktinya 0 besar. Cuma bacot doang. Program kentut Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.